Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Hapni Laila Siregar MA, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman sejawat kelas A, B, C, Stambuk 2020. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya rahmat hidup dan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hidup sampai hari ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai LGBT. Nah, apa sih LGBT itu? LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI, LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender, di mana lesbi artinya perilaku wanita yang mencintai atau merasakan seksual sesama wanita. Begitu juga dengan gay. Gay merupakan perilaku di mana seorang pria mencintai atau merasakan seksual kepada sesama pria. Lalu, apa sih biseksual itu? Nah, biseksual itu merupakan perilaku baik perempuan maupun laki-laki di mana mereka itu menyukai sesama jenis dan lawan jenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan transgender adalah bentuk ketidakpuasan seseorang karena tidak adanya kecocokan fisik dengan kelamin yang dia miliki, atau bisa dikatakan dengan ketidakpuasan dengan alat kelamin yang ia miliki. Nah, LGBT merupakan perilaku menyimpang orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama, terkhusus pada ajaran agama Islam. Selain karena perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan keji dan memalukan, perbuatan LGBT juga dapat merusak kelestarian manusia. Perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT tentu saja menyalahi kodrat manusia itu sendiri, yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu khalaqaz zawjaini wadz-dzakara wal unsa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan antara laki-laki dengan wanita bukan hanya untuk melampiaskan hasrat seksual, tetapi ada kepentingan yang lebih suci dari itu, yaitu untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan hikmah dan banyak pahala karena ada ikatan pernikahan yang suci. Selain itu, alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan adalah sebagai cara untuk mendapatkan keturunan, meneruskan generasi keluarga, umumnya untuk menjaga keberlangsungan peradaban umat manusia. Karena sampai kapanpun penyimpangan seksual atau hubungan seksual yang terjadi pada sesama jenis tidak akan pernah mendapatkan keturunan. Dalam Islam, LGBT dikenal dengan dua istilah. Yang pertama, liwat.
Dan yang kedua ada sihak, di mana liwat merupakan gay dan sihak merupakan lesbi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar melaknat perbuatan LGBT tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Az-Zahabi telah memasukkan homoseksual ke dalam dosa besar dan beliau berkata, "Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Lut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Aziz." LGBT dalam pandangan Islam merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, persetubuhan sesama muhrim, dan menjima binatang. Nah, masalah penyimpangan seksual ini sedang dalam perdebatan yang hangat dibicarakan dalam masyarakat, baik di media cetak maupun di media online. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, seakan-akan mereka mencari legitimasi agar perbuatan mereka tidak disalahkan. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya akan merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih berat lagi. Demikian pula perkawinan antara waria yang telah menjalani operasi pergantian kelamin dengan laki-laki. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter meskipun seorang waria tersebut sudah memiliki kelamin perempuan. Kira-kira apa saja sih faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi LGBT? Ada 5 faktor yang menyebabkan seseorang itu dapat menjadi seorang LGBT. Yang pertama, ada faktor keluarga. Pengalaman atau trauma seseorang di masa kecilnya, misalnya dikasari oleh ayah atau ibunya, hingga si anak itu beranggapan semua pria atau wanita bersikap kasar, bengis, dan mengerikan, sehingga memungkinkan anak tersebut merasa benci kepada jenis tersebut. Itulah yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi seorang LGBT. Nah, yang faktor kedua ada faktor pergaulan dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor terbesar penyumbang kasus kekacauan seksual ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya lingkungan dan pergaulan itu saling bekerja sama, ikut andil dalam pembentukan karakter seseorang, mau kemana seseorang ini berbuat, dan karakternya seperti apa ke depannya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita harus mewanti-wanti anak kita dari segi pergaulan dan lingkungan di sekitarnya. Faktor yang ketiga ada faktor biologis. Seseorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dirinya sendiri atau yang sifatnya menurun secara genetik. Nah, faktor yang keempat ada moral dan akhlak. Moral dan akhlak merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Nah, homoseksual ini bisa terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu, serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan seperti ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Nah, faktor yang kelima ada pengetahuan agama yang lemah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya proses homoseksual. Pengetahuan agama memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng pertahanan diri seseorang dalam mendidik diri sendiri, sehingga dengan adanya pengetahuan agama dapat menjadikan seseorang tersebut mampu memilah antara hak yang baik dan yang buruk, serta tindakan yang halal dan haram. Nah, sedangkan dampak dari adanya perilaku penyimpangan seksual tidak hanya membahayakan diri pelakunya saja, pasangannya, dan lain-lain. Nah, jika dahulu penduduk Sadum pada zaman kaum Lut dihancurkan dengan kehancuran yang dahsyat akibat perbuatan mereka,
Maka saat ini melihat dampak dari penyimpangan seksual adalah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang, dan virus ini dikenal dengan virus HIV dengan penyakit yang ditimbulkannya adalah AIDS. Selain dampak secara kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis, bahkan juga secara keagamaan. Misalnya, yang pertama, suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. Yang kedua, berdasarkan pesan Al-Quran, bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan ajab bagi pelakunya di suatu negeri. Persoalan LGBT tidak hanya memberikan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia, tetapi kekhawatiran tersebut sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis beliau dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu ahwafa ma ahafu ala ummati amalu qaumil Lut." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut alaihi salam, yaitu homoseksual. Hadis riwayat Tirmizi nomor 4457. Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku homoseksual, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari bahaya perilaku penyimpangan seksual tersebut. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Dan di sini orang tua juga berperan penting untuk memantau aktivitas anak di dalam gadget. Nah, yang ketiga, diadakannya kajian atau seminar di mana mengenalkan bahaya dari LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang perbuatan LGBT sehingga hal ini tidak dapat terjadi di kalangan masyarakat. Yang kelima, diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan-aturan agama. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat mencegah penyebaran kasus-kasus LGBT ke depannya agar tidak menyebar semakin luas. LGBT merupakan masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari pelaku tersebut, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT dapat kita atasi secara bersama-sama, dan masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini dapat diatasi dengan baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikannya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihatlah apa yang disampaikannya, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.